Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, selamat datang kembali di materi pembelajaran daring dengan materi ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan melanjutkan materi di bab 2, ya, yaitu tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Itu nanti kalau dilihat di LKS itu di halaman 63. Ya. Jadi anak-anak di kelas 8 ini akan mempelajari tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, oke. Kali ini kita akan pelajari tentang pluralitas. Apa itu pluralitas? Pluralitas itu adalah keberagaman agama, keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa atau masyarakat Indonesia yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Itu pluralitas. Sekali lagi, ya. Jadi yang dimaksud dengan pluralitas adalah keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa atau masyarakat Indonesia yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Ya, tidak ada perbedaan. Yang penting bersatu dan juga persatuannya kuat. Mendorong. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini kita lihat kalau dari segi agama, ya, itu agama yang ada di Indonesia itu ada 5. Terus penduduknya dan juga hari besar, tempat ibadah, kitabnya. Oke, kita lihat agama Islam. Agama Islam penduduknya pada saat ini adalah 87,2%. Hari besarnya seperti apa? Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah. Tempat ibadahnya di mana? Yaitu di masjid. Kitabnya bagaimana? Kitabnya apa? Kitabnya yaitu Al-Quran. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan agama Kristen. Agama Kristen di Indonesia adalah 10%. Hari besarnya seperti hari Natal, hari Paskah. Tempat ibadahnya di mana? Di gereja. Kitabnya apa? Alkitab. Selanjutnya yang ketiga adalah agama Hindu. Agama Hindu di sini penduduknya adalah 1,7%. Hari besarnya apa? Nyepi, Galungan, Saraswati. Tempat ibadahnya mana? Di pura. Kitabnya apa? Kitabnya Weda. Buddha sekarang agama Buddha. Itu penduduknya 0,72%. Hari besarnya apa? Seperti Waisak, Ulambana. Tempat ibadahnya di mana? Di vihara. Dan kitabnya apa? Tripitaka. Ya. Yang terakhir, agama yang terakhir yang ada di Indonesia adalah Konghucu. Penduduknya berapa? Itu 0,05%. Hari besarnya Imlek. Tempat ibadahnya ada kelenteng. Kitabnya apa? Sisu Wujing. Itu adalah perbedaan agama di Indonesia. Kita lanjut. Selanjutnya seperti kita akan bicarakan tentang budaya. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan budaya? Ya. Budaya ini hasil karya manusia, hasil cipta dan karsa yang dibuat oleh manusia. Itulah budaya. Menurut Koncaraningrat, ya, budaya merupakan sebuah sistem gagasan atau rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Nah, jadi hasil karya cipta yang dibuat oleh manusia itu namanya budaya. Paham dan mengerti? Oke, kita lanjut. Ya. Bagaimana wujud budaya menurut sosiolog J.J. Honigman. Yang pertama adalah gagasan, yang kedua adalah aktivitas, yang ketiga artefak. Apa itu gagasan? Apa itu aktivitas? Apa itu artefak? Oke, kita lanjut. Gagasan, ya, gagasan yang cemerlang, ya, itu sama dengan buku. Itu gagasannya, pemikirannya cemerlang karena dia membaca buku yang dibaca. Gagasan itu adalah wujud ideal kebudayaan
merupakan kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Nah, wujud kebudayaan berupa pemikiran manusia dapat dilihat dalam karya-karya tulis. Tulisan berupa pemikiran berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut pada waktu tertentu. Itu namanya gagasan yang dikeluarkan melalui pemikiran, ide, nilai, dan juga norma peraturan yang bersifat abstrak dan tidak nyata, tetapi bisa disampaikan, bisa dimengerti dan dipahami. Itu gagasan, ide, apa pengennya. Selanjutnya, apa itu aktivitas? Aktivitas seseorang bisa melangkah ke sini, ke sini, ke sini, 3 langkah, bisa ke belakang, bisa ke atas dan sebagainya. Itu adalah aktivitas. Apa sih aktivitas itu? Baik, aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut juga dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang paling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat diamati dan didokumentasikan. Ya, jadi aktivitas itu yang kemarin, sekarang, dan akan datang. Itu aktivitas. Tiga kegiatan itulah yang dilakukan oleh manusia dalam bentuk aktivitas masa lalu, sekarang, dan masa akan datang. Itulah aktivitas kegiatannya. Sekarang artefak. Ya, gambarnya adalah hasil karya yang dibuat oleh manusia. Nah, ini artefak. Apa sih artefak? Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan, sifatnya paling nyata dibandingkan dua wujud kebudayaan yang lain. Jadi hasil karyanya bisa dilihat, bisa diraba, bisa dibawa pulang. Ya, bisa didokumentasikan, bisa difoto. Itulah namanya artefak. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai budaya universal tersebut, yaitu yang pertama peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Seperti apa? Pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, alat-alat produksi, transportasi, dan sebagainya. Yang kedua, mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi. Seperti apa? Pertanian, sistem produksi, sistem distribusi, dan sebagainya. Yang ketiga, itu sistem kemasyarakatan. Sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem perkawinan. Yang kelima, yang keempat, bahasa. Ada bahasa lisan, ada 2, ada bahasa lisan dan bahasa tulisan. Jadi lisan dan tertulis. Yang kelima itu adalah kesenian. Seni ada berbagai macam seni. Seni rupa, seni suara, seni gerak, dan lain sebagainya. Ya, ada juga yang bagian 7, sistem pengetahuan. Yang terakhir, religi atau sistem kepercayaan. Apa kepercayaannya, apa keyakinannya, mau beragama apa di Indonesia. Itu namanya religi. Nah, kita buka lagi selanjutnya, yaitu tentang perbedaan lokasi. Ini ada 2 lokasi yang berbeda. Ini bentuk kebudayaan dan juga ini hasil kebudayaan yang berbeda. Nah, juga ada perbedaan agama. Ini agama kita lihat seperti ini agama Hindu, ini agama Islam. Disebabkan faktor-faktor lain seperti adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi. Ya. Yang ketiga, perbedaan suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa.
suku Jawa, ada kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Sebagian besar suku Jawa tinggal di Pulau Jawa, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak dari anggota suku ini telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara, bahkan bermigrasi di luar negeri. Suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura secara berurutan ada kelompok terbesar berikutnya di negara ini. Ada berbagai macam nama suku. Ya, kita lihat di sini Aceh, ada juga Betawi, Minangkabau, Komering, Bangka, suku Sunda. Ini dari Aceh, Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Ya, berbagai macam daerah itu bahasanya berbeda-beda. Ada Aceh, Jakarta, ada Sumatera, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jawa Barat. Ya, kalau Jakarta ini adalah Betawi, kalau Jawa Barat ini Sunda. Yang keempat, perbedaan pekerjaan. Ada formal, ada informal. Ya, formal itu seperti mengajar guru di sekolah. Ya, ini ada juga non formal. Ada juga wira swasta, informal wira swasta, berjualan keliling, berjualan apa saja, bakso, ya ada cireng dan sebagainya. Ya, itu informal. Itu perbedaannya. Selanjutnya yang kelima, peran dan fungsi keagamaan budaya. Sebagai daya tarik bangsa asing. Bangsa asing tertarik. Indonesia adalah salah satu tujuan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Kebudayaan yang masih berkembang di Yogyakarta merupakan salah satu daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Jogja. Banyak wisatawan yang berkunjung ke Jogja membantu kegiatan perekonomian masyarakat Jogja. Berbagai barang dan jasa diperjualkan di kota pelajar tersebut. Ratusan hotel, rumah makan, biro perjalanan, produksi, cenderamata, serta kerajinan dan sebagainya tumbuh sumber di Yogyakarta. Ini adalah gambar ya Cendratari Balet Ramayana di Prambanan Yogyakarta. Jadi ini menjadi daya tarik bangsa asing di Jogja. Yang kedua, mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional merupakan suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar suatu negara dan memiliki syarat mutlak bersifat khas dan dibanggakan serta memberikan identitas terhadap warga. Budaya nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia tersebut sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan yang memiliki kekhasan bangsa tersebut dan memberi identitas warga serta menciptakan suatu jati diri bangsa yang kuat. Tujuannya apa? Tujuan pokoknya adalah pengembangan kebudayaan nasional Indonesia, memperkuat identitas nasional, kebanggaan nasional, dan kesatuan nasional. Khususnya pengembangan kesenian nasional perlu dilanjutkan dan terus diperkaya oleh negara muda, generasi muda dewasa ini, dan oleh generasi-generasi kemudian dengan hasil karya dan ciptaan baru. Contoh seperti apa? Yaitu seperti pakaian batik, merupakan salah satu contoh budaya nasional. Batik adalah hasil dari budaya lokal. Beberapa dari Indonesia dapat menciptakan batik dengan corak khas yang berbeda-beda. Batik kemudian diangkat menjadi salah satu pakaian nasional. Dengan demikian, budaya lokal menjadi budaya nasional. Yang bagian ketiga yaitu C, tertanamnya sikap toleransi. Ya, bagaimana sih sikap toleransi? Itu adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia merupakan tantangan untuk bersikap toleran. Toleran itu adalah menghormati agama yang lain. Keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia semakin menambah kesadaran masyarakat bahwa pada hakikatnya manusia memiliki perbedaan. Karena itu perbedaan kebudayaan adalah hal biasa, tidak perlu dipertentangkan. Setiap budaya ingin dikembangkan, perlu sikap saling mendukung serta kebersamaan dalam upaya
mengembangkan kebudayaan Indonesia bukan milik satu suku bangsa, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia memilikinya. Jadi saling menghormati, saling menghargai. Itu namanya toleransi dalam bentuk budaya. Yang selanjutnya yang D, saling melengkapi hasil budaya. Saling melengkapi hasil budaya, kemudian sebagai hasil pemikiran dan kreasi manusia tidak pernah sempurna. Keragaman budaya di Indonesia justru memberikan kesempatan untuk saling mengisi. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia di berbagai daerah memiliki berbagai corak seni bangunan, lukis, kain tenun, dan sebagainya. Kekayaan corak seni tersebut apabila berinteraksi akan menghasilkan inovasi budaya baru yang sangat berharga. Ya. Saat ini misalnya dikembangkan di seluruh Indonesia, pada masa lalu seni membatik lebih banyak dikembangkan masyarakat suku Jawa, khususnya Jawa Tengah dengan corak dan motif batik Jawa. Pada saat ini masyarakat di berbagai daerah memiliki motif batik yang khas yang mencerminkan karakteristik budaya setempat. Ya, budaya-budayanya. Kuda lumping segala macam. Ya. Yang keempat atau E, mendorong inovasi kebudayaan. Inovasi kebudayaan merupakan pembaruan kebudayaan untuk menjadi lebih baik. Sebagai contoh, kebudayaan berupa teknologi pertanian yang telah diwariskan nenek moyang. Setiap masyarakat memiliki cara bercocok tanam yang kadang berbeda. Perbedaan ini tentu dari berbagai alasan. Setiap kelompok masyarakat melakukan interaksi yang berpengaruh pada cara berpikir dan hasil kebudayaan. Itulah hasil komunikasi cara bertani yang menghasilkan cara baru dan khas dalam pertanian. Interaksi itu bersifat khas dan unik. Oleh karena itu, pola bercocok tanam yang dihasilkan juga khas dan unik. Bentuk-bentuk inovasi kebudayaan dapat terjadi karena akulturasi dan asimilasi. Ini adalah gambar bukti nenek moyang sangat menghormati. Ini candi-candi Prambanan. Ada candi, ada juga masjid. Ya. Nah, itulah yang bisa disampaikan kali ini, materi di bab 2 tentang pluralisasi. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan juga bisa dilihat, ya, diikuti materi ini. Dan Bapak ucapkan terima kasih. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.